Dengan begitu kencang dan ganas, perahu berlabuh pada sebuah dermaga kecil yang rimbun tampak terawat. Aku hanya bisa pasrah dan tertegun heran, karena dapat menikmati kemahiran si nahkoda perahu. Laju dan aksi perahu benar-benar luar biasa, hingga sesekali aku menjerit sangat kencang, terbawa dan tak bisa lagi menghindar dari kepiawaian perahu saat berlabuh. Aduh mam, pekiknya sesekali dengan kencang, tapi terdengar agak mendezah. Kami menarik napas dalam-dalam, saling menyadarkan diri. Masing-masing dengan apa yang baru saja terjadi. Tak terasa keringat pun bercucuran, membuat kami terkulai lemas. Tapi tak dapat dipungkiri, peristiwa tadi membuahkan rasa puas dan bangga. Kenapa bisa terjadi kayak gini? Tanyaku lirih kepadanya. Pemuda yang selalu bersikap ramah dan sopan, segera melepaskan diri, lalu menarik napas dalam-dalam sambil memulihkan tenaganya yang cukup terkuras. Kami kembali terdiam, tak satupun kata yang mampu terucap. Dengan sekuat tenaga ku tenangkan diri sambil berpikir waras. Dia pun beberapa kali menarik napas dalam-dalam, dan tak berani berbicara apapun. Udah dulu Ton, Mama sudah letih, nanti aja diteruskan, kamu masih sanggup Han? Pintaku. Sultan hanya mengangguk, mungkin sedikit kecewa. Tapi demi rasa patuhnya, akhirnya dia mengikuti perintah mamanya. Mungkin sudah banyak berita-berita di TV tentang kejadian terlarang di luar akal sehat manusia, yakni hubungan seorang putra dengan ibunya sendiri. Sebenarnya kisah ini sangat tidak patut untuk aku ceritakan, tapi karena sudah banyak yang tahu, termasuk di medsos pun juga sudah ramai, akhirnya apa boleh buat. Aku gak tahu harus berbuat bagaimana. Semua sudah terlanjur. Sebagai seorang ibu, tentunya aku sangat menyesal dengan apa yang sudah terjadi ini. Aku adalah seorang ibu rumah tangga. Namaku Tutik, semua orang sering memanggilku dengan sebutan tante. Umurku saat ini 35 tahun, kulit sawo matang dengan tinggi 165. Dengan perawakan ideal, padat dan berisi, kuakui aku orangnya paling suka akan hal itu. Gak perlu aku jelaskan, pembaca tentunya udah paham. Aku tinggal di daerah pedesaan, yang tempatnya cukup lumayan sejuk, asri dan indah, tempat yang begitu nyaman untuk ditinggali. Dengan tetangga yang guyub rukun, serta orangnya yang pada ramah, hingga membuat hidup bertetangga lebih berarti, sangat jauh berbeda dengan kehidupan kota. Sebelumnya keluargaku termasuk keluarga berkecukupan, walau aku telah menikah dengan seorang duda beranak satu, Sultan namanya. Suamiku bekerja di salah satu pabrik yang besar di kotaku, dengan penghasilan sebesar 5 juta per bulan. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian suamiku mendapat kabar tak baik dari tempat kerjanya. Dia di-PHK dengan alasan pengurangan karyawan. Otomatis ekonomi rumah tanggaku jadi berpengaruh ketika suamiku tidak bekerja, karena tidak ada pemasukan. Hingga suatu hari, suamiku berencana pergi ke Sorong untuk bekerja pada proyek bangunan. Awalnya aku gak setuju kalau suamiku pergi meninggalkan keluarga, karena aku paling gak bisa jauh dari seorang suami. Tapi dengan keadaan ekonomi kami yang makin kekurangan, serta biaya kuliah Sultan juga makin mahal, dengan terpaksa aku mengikhlaskan suami untuk pergi merantau ke Sorong. Saat itu aku harus benar-benar ikhlas jauh dari suamiku. Setelah suamiku pergi, aku hanya bersama putra di rumah, dia yang sudah remaja. Sering kali keluar rumah, hingga aku sering sendirian. Kesepian yang aku rasakan makin terasa. Setelah berbulan-bulan sudah aku lewati tanpa suami. Rasa rindu terhadap suami juga semakin besar. Ingin rasanya segera bertemu, tapi itu semua tidak mungkin. Pada suatu malam, ketika itu anakku tidak ada. Malam itu aku benar-benar merasakan kesunyian, kangen sama suami. Rasa keinginan pun sudah mulai muncul dari dalam hati. Hingga aku tak kuasa menahannya, terlintas di pikiranku untuk melakukannya sendiri.
Aku bingung, akhirnya aku coba. Siang malam aku sudah terbiasa dengan kegiatan itu. Hingga pada suatu hari, putraku mengetahui akan hal itu. Karena pas lupa mengunci pintu kamar, aku kira Sultan pulang larut malam, tapi ternyata tidak, putraku pulang lebih awal. Dan tidak biasanya, putraku tiba-tiba masuk kamarku, hingga akhirnya dia melihat semuanya atas apa yang aku lakukan. "Mama, Mama ngapain?" teriak putraku dengan pandangannya menatap ke arahku, yang keadaanku sudah tak karuan. Aku pun kaget bukan kepalang. Putraku yang tiba-tiba datang dan melihat mamanya dalam keadaan seperti itu. Aku pun menjawab pertanyaan putraku dengan sedikit gugup dan takut. Takut putraku marah atas kelakuan mamanya. "Anu sayang, ini Mama kangen sama ayahmu. Mama kesepian sayang," jawabku terbata-bata. Namun putraku masih berdiri di depan pintu dan terus menatapku. "Mama benar-benar rindu ayahmu nak," imbuhku. Berbagai alasan aku keluarkan agar putraku mau mengerti, hingga akhirnya Sultan mau mengerti juga. "Kamu mau ngambil apa sih nak? Biasanya pulangnya larut malam, tumben malam ini pulang cepat," tanyaku terus pada Sultan putraku. "Tadinya Sultan mau minta uang mam, untuk begadang sama teman-teman," jawabnya. "Ya udah, itu ambil di tas mama. Ingat jangan malam-malam pulangnya." "Baik mam." Lalu ia ambil uangnya dan langsung pergi. Setelah Sultan pergi, aku pun melanjutkan aktivitasku kembali. Sungguh aku sangat malu sekali malam itu. Putraku melihat semuanya dengan apa yang aku lakukan. Aku terus memikirkan hal itu. Karena putraku juga sudah masuk usia remaja. Pasti dia sudah tahu tentang hal itu. Setelah semua selesai, aku pun duduk di depan cermin dan berkaca. Apa yang aku lakukan ini salah, gumamku. Tapi dengan begitu, aku bisa terobati rasa kangenku pada suamiku. Meskipun dengan cara itu, kulihat jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, Sultan belum juga pulang. Lalu aku keluar kamar menuju dapur untuk mengambil air minum. Setengah jam kemudian, putraku pulang dan langsung masuk kamarnya tanpa menyapaku. Aku gak tahu kenapa dia seperti itu. Apa mungkin dia marah sama aku atas kejadian yang dilihatnya tadi? Aku pun buang jauh-jauh pikiran itu. Tak lama aku juga masuk ke kamarku untuk tidur. Paginya aku kembali beraktivitas seperti biasa, masak, membersihkan rumah, dan mencuci. Setelah semua beres, baru aku mandi dan bersantai-santai. Pada saat itu Sultan putraku belum juga bangun, dan aku berusaha membangunkannya. Aku ketok pintu kamarnya, tapi putraku belum juga menjawab. Aku tarik gagang pintunya pelan-pelan, ternyata dia masih tidur pulas. Aku ingat kalau hari itu hari Minggu. Kalau hari Minggu biasanya bangunnya memang agak siangan, dan aku pun mengurungkan niatku untuk banguninnya. Karena melihat tidurnya sangat pulas. Jadi aku tak berani membangunkannya. Begitu mau keluar kamar, aku melihat HP-nya jatuh di lantai. Sudah menjadi kebiasaannya kalau tidur HP-nya tidak ditaruh di meja. Dan juga dia kalau tidur berantakan suka muter-muter hingga HP-nya jatuh. Lalu aku ambil HP itu, yang ternyata ada panggilan tak terjawab dari salah satu temannya. Namanya Suci, yang aku pikir itu mungkin pacarnya. Aku gak sengaja mencet aplikasi galeri video, yang di dalamnya banyak video macem-macem. Dan aku sangat dikejutkan. Dari salah satu video itu, sampai sempat aku mau teriak dan marah saat melihat video itu. Ternyata Sultan sudah melakukan hal melebihi dari yang aku lakukan. Apakah semua ini gara-gara dia melihat rutinitas iku kemarin malam ya, gumamku. Sungguh aku tak habis pikir bahwa dia sudah melakukan hal itu. Memang putraku sudah usia remaja, wajar kalau dia sudah memahami tentang hal itu. Tak lama aku keluar dari kamarnya dan duduk di ruang tengah sambil merenung, memikirkan terus hal itu. Malamnya aku mencoba menanyakan kepada putraku, "Sultan, mama mau nanya,
tadi Mama gak sengaja membuka HP MU, soalnya tadi jatuh di lantai saat kamu masih tidur. Dan ada panggilan tak terjawab dari Suci, terus Mama tak sengaja mencet tombol galeri. Dan di situ ada salah satu video yang membuat Mama kaget. Mama sebenarnya mau marah tapi Mama sadar bahwa kamu sudah beranjak remaja. Mestinya kamu sudah bisa membedakan hal yang baik dan tidak baik, tanyaku panjang lebar. Setelah itu, Sultan putraku pun menjawabnya dengan panjang lebar pula. Dari obrolan panjang itu, terlintas dalam pikiranku hal-hal yang aneh. Entah kenapa saat mengobrol, aku melihat putraku seperti sosok ayahnya. Mungkin itu karena aku lagi halu, akibat aku sangat merindukan suamiku ayahnya Sultan. Malam itu tanpa rasa malu aku bertanya padanya. "Sayang, apa kamu mau membantu Mama?" tanyaku. "Bantu apa, Mam?" "Bantu Mama mengobati rasa rindu pada ayahmu." Putraku pun langsung paham. "Mama yakin ingin bantuan dariku?" jawabnya. "Iya sayang, cukup sekali saja. Aku sudah hilang kendali bahwasanya Sultan itu putraku. Entah angin dari mana yang sudah masuk dalam otakku saat itu. Kejadiannya juga begitu cepat, putraku benar-benar membantuku malam itu. Hingga setiap hari pun, terus aku lewati bersama putraku Sultan. Aku merasa, putraku sudah seperti orang lain dalam hidupku. Dan hal itu terus berlanjut hingga aku positif. Aku bingung kenapa harus terjadi seperti ini. Dan buruknya, para tetanggaku mengetahui tentang hal itu. Entah dari mana mereka mendapatkan informasi. Padahal aku sendiri tidak pernah bercerita kepada siapa-siapa. Selidik punya selidik, ternyata putraku lah yang cerita sama temannya, hingga akhirnya semua mengetahui masalah itu. Tak berselang lama, masalah itu pun menjadi viral di media sosial. Aku kecewa sama putraku. Kenapa harus menceritakan hal itu kepada temannya? Dampaknya, aku pun didatangi banyak para tetangga hingga perangkat desa. Mereka ingin melaporkan aku ke pihak yang berwajib. Aku pun memohon kepada semua masyarakat agar aku tidak dipenjara, dan aku berjanji tidak akan mengulanginya. Dan akhirnya mereka semua pun merasa iba terhadapku. Aku sungguh menyesalkan dengan kejadian ini. Kenapa aku tidak bisa mengendalikan diriku? Sebagai seorang ibu, harusnya aku mendidik putraku dengan baik, walaupun itu putra tiri, bukan malah mengajarinya dengan hal-hal yang tidak baik. Begitulah kisah ceritanya. Mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi kejadian yang seperti ini. Cukup aku saja yang mengalaminya. Mungkin karena imanku sendiri masih lemah. Karena keimanan itu penting, dapat menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk. Semoga hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dan dapat dijauhkan dari segala hal yang dapat menjerumuskan ke hal-hal yang tidak baik. Amin. Terima kasih.